Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan kita dapat merasakan kasih-Nya luar biasa, yaitu kesehatan. Mari sidang jemaat Tuhan, kita masuk dalam renungan. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara, sekuntum bunga di pagi hari. Mekar indah, harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Daniel pasal 8 ayat 15 sampai ayat 27. Demikian firman Tuhan. Sedang aku, Daniel, melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya, maka tampaklah seorang berdiri di depanku yang rupanya seperti seorang laki-laki. Dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru, Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri. Dan ketika ia datang, terkejutlah aku dan jatuh tertelungkup. Lalu ia berkata kepadaku, pahamilah anak manusia, bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa. Sementara ia berbicara dengan aku, jatuh pingsanlah aku tertelungkup ke tanah. Tetapi ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri kembali. Lalu berkatalah ia, kuberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini, sebab hal itu mengenai akhir zaman. Domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia, dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani, dan tanduk besar yang diantara kedua mata itu ialah raja yang pertama. Dan bahwa tanduk itu patah, dan pada tempatnya itu muncul 4 buah. Berarti 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan, dan apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus. Dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tak disangka-sangka banyak orang akan dibinasakannya. Juga ia akan bangkit melawan raja, segala raja, tetapi tanpa perbuatan tangan manusia ia akan dihancurkan. Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dia katakan tentang itu adalah benar.
Tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Maka aku Daniel lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja, dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya. Demikian firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah makna di balik peristiwa. Saudara yang terkasih, setiap hidup kita pasti ada peristiwa atau kejadian yang sulit untuk kita lupakan. Peristiwa yang membuat kita belajar lagi, peristiwa yang membuat kita untuk memperbaiki kelakuan, peristiwa yang membuat agar kita sadar dari kelakuan kita. Dalam hal ini, dalam mimpinya Daniel mendapatkan dalam peristiwa ini Daniel mendapatkan penglihatan yang aneh dan membingungkan. Ia melihat domba jantan yang dihancurkan oleh kambing jantan. Ia berupaya untuk memahami dengan akal budinya, dengan akal pikirannya. Namun semuanya itu sia-sia, saudara yang terkasih. Ia pun bertanya kepada Allah yang adalah sumber segala pengetahuan dan hikmat. Harapannya terwujud ketika di hadapannya muncul seorang rupa laki-laki. Ternyata lelaki itu adalah seorang malaikat yang bernama Gabriel. Nama Gabriel berarti Allah itu perkasa, sidang jemaat Tuhan. Saudara terkasih, penjelasan Gabriel tentang penglihatan itu membuat Daniel sungguh terkejut, saudara terkasih. Sebab apa yang dilihatnya dalam mimpinya adalah peristiwa akhir zaman. Daniel tidak mengira yang dilihat itu adalah suatu kejadian yang akan terjadi masih jauh sekali. Tanpa disadari, sedang jemaat Tuhan, Daniel jatuh pingsan dengan posisi tertelungkup ke tanah. Dengan segera malaikat Allah menyadarkan Daniel dan membantunya untuk berdiri supaya bisa mendengarkan penjelasan hingga tuntas. Inti penjelasannya adalah menjelang akhir zaman akan timbul pertikaian antar bangsa. Dalam kondisi yang kacau akan muncul seorang penguasa yang zalim atau yang sangat jahat sekali dan licik. Ia memakai akal bulusnya untuk menghasut dan menghancurkan lawan politiknya atau siapapun agar kekuasaannya menjadi semakin besar. Tak segan-segan ia menganiaya dan membinasakan orang-orang kudus Allah. Jangan terkasih, malaikat Gabriel pun menyampaikan pesan kepada Daniel agar menyembunyikan penglihatan tersebut karena hal itu menyangkut rahasia akhir zaman. Merahasiakan sebuah penglihatan bukan hal yang mudah, saudara terkasih. Sebab menyimpan rahasia yang besar seperti itu menjadi beban yang menguras tenaga dan melelahkan hati, pikiran dan jiwa. Tidak heran kalau kondisi fisik Daniel lemah dan ia jatuh sakit selama beberapa hari lamanya. Di sini kita bisa melihat seorang terkasih mencari makna atas sebuah peristiwa dalam hidup terkadang sangat melelahkan. Saat mengalami kondisi seperti itu, kita membutuhkan dukungan orang lain dan kekuatan dari Allah. Karena itu carilah Tuhan. Mari kita mencari Tuhan agar kita menghadirkan utusan yang akan menjadi malaikat penolong untuk mendampingi, menopang, dan meneguhkan kita. Suatu peristiwa yang membutuhkan suatu topangan dari orang lain, terutama daripada Tuhan. Terkadang peristiwa itu seperti di awal saya bilang membuat kita
belajar sesuatu yang baru dan memperbaiki kelakuan. Dan kita butuh pemikiran-pemikiran baru untuk memperbaiki itu, peristiwa itu, agar kira yang lebih baik. Makanya tema kita pada hari ini adalah sidang jemaat Tuhan. Peristiwa-peristiwa itu harus kita maknai dengan baik. Karena makna di balik peristiwa itu akan membuat kita menyadari sesuatu hal yang baik atau hal-hal yang akan membuat kita ke arah yang lebih baik lagi. Seperti Daniel, dia memaknai apa yang dia lihat mengenai akhir zaman. Dia tahu semua karena kebaikan Tuhan. Dia tahu semua adalah kehendaknya. Makanya dia menyimpan dalam hati, karena peristiwa ini masih jauh ke depan terjadi sidang jemaat Tuhan. Terkadang inilah yang membuat Daniel berpikir bahwa Allah itu sungguh luar biasa. Dia ada Allah yang luar biasa. Dia mengetahui apa yang ada dalam kehidupan kita dan dunia ini ke depannya. Mari sidang jemaat Tuhan, kita maknai setiap peristiwa yang ada dalam hidup kita, agar hidup kita bisa ditolong oleh Tuhan dan diubahkan oleh Tuhan ke arah yang lebih baik. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang mengajari kami karena memaknai segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami. Agar kami Tuhan dapat belajar dari peristiwa itu, agar kami dapat memperbaiki diri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.